Semua agama kepercayaan mengajarkan penganutnya berdoa. Semua keinginan dan harapan dituangkan dalam doa. Bahkan, orang-orang tak bertuhan pun di dalam hati dan nuraninya memiliki harapan, cita-cita, dan keinginan. Bukankah harapan dan keinginan itu pada hakikatnya adalah doa? Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan Fir'aun, tokoh paling durhaka dan pengingkar adanya Tuhan. Bahkan menobatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan keangkuhan ucapan Fir'aun dalam firman Allah. Fir'aun berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Namun ketika laut menenggelamkannya, saat ajal menghampirinya, dalam keadaan sakaratul maut, dia menyatakan dirinya beriman. Namun harapan selamat itu sudah terlambat. Allah berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.'" Al-Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 91. Pemirsa Khazanah, doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Banyak sekali nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan berdoa dengan bentuk pemaparan yang beraneka ragam. Ada yang dalam bentuk perintah, anjuran, bahkan ada yang berbentuk peringatan dan lain sebagainya. Seluruhnya menunjukkan besarnya kedudukan dan keutamaan doa dalam syariat Islam. Sebuah untayan keinginan, harapan, dan permohonan yang jika dipanjatkan pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Rabb kalian maha hidup lagi maha mulia. Malu dari hambanya apabila ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah mengembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong." Namun, banyak persoalan seputar doa yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat di tanah air. Seperti apakah persoalan-persoalan itu? Episode Tanya Khazanah akan menjawab untuk Anda. Masalah doa sebelum dan sesudah belajar di sekolah-sekolah belakangan menjadi perbincangan di mana-mana. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah, sebenarnya doa seperti apakah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudah belajar di sekolah? Sebatas penelitian yang kami lakukan, zikir atau doa secara khusus sebelum mulai belajar tidak terdapat tuntunannya secara langsung. Namun secara umum dianjurkan bagi setiap muslim membaca basmalah sebelum memulai setiap aktivitas yang bernilai positif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus." Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Arba'in. Zikir sebelum membuka majelis secara umum, termasuk majelis ilmu, dianjurkan atas seorang pembicara atau guru saja, tidak untuk setiap hadirin atau murid. Zikir inilah yang kemudian disebut oleh ulama dengan khutbatul hajah. Dengan demikian, bacaan doa yang dianjurkan sebelum belajar adalah membaca basmalah, atau boleh dengan membaca doa penghilang kesulitan, dengan harapan materi yang akan dipelajari dapat menjadi lebih mudah dicerna dan dimengerti. Doa tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, tiada jenis kemudahan kecuali suatu urusan yang telah Engkau mudahkan, dan jika Engkau berkehendak,
maka engkau menjadikan kesedihan sebagai kemudahan. Adapun berdoa dengan aturan dan tata cara tertentu, seperti yang lazim dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya, adalah kebaikan dalam rangka mendidik. Lalu seperti apakah doa yang diajarkan Rasulullah SAW setelah belajar usai? Pada dasarnya, setiap majelis belajar atau perkumpulan apapun, jika kosong dari zikir kepada Allah, adalah suatu kelalaian. Oleh karena itu, kita dianjurkan membaca zikir dan doa yang disebut kafaratul majlis atau penebus kelalaian di majlis. Dalam hadis riwayat Al-Baghawi, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang duduk di satu majlis lalu banyak pembicaraan yang tidak jelas di dalamnya, maka jika dia membaca sebelum berdiri, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, niscaya bacaan itu akan meleburkan apa-apa yang dibicarakan antara duduk sampai berdirinya. Sudah menjadi tradisi dalam pergaulan di masyarakat kita untuk saling meminta doa. Seperti misalnya, jika tengah tertimpa musibah atau sedang mendapatkan anugerah, biasanya orang sering mengatakan, tolong doakan kami. Sebenarnya, adakah tuntunan meminta doa pada orang lain? Meminta orang lain mendoakan hajat kita tidaklah tercela selama masih dalam batas-batas yang wajar dan digariskan ulama. Inilah makna dari kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, bahwa ketika Umar pamit kepada Nabi untuk berangkat umrah, Nabi pun mengizinkannya, lalu Nabi bersabda, wahai saudaraku, jangan lupakan kita dalam doamu. Meminta doa dari orang lain hakikatnya mengajak orang yang dimintai doa ke dalam kebaikan. Sebab doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain adalah salah satu cara terkabulnya doa. Sebab malaikat akan ikut mendoakannya. Dalam riwayat Muslim dan lainnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa untuk saudaranya dengan tanpa diketahui oleh saudaranya, kecuali malaikat akan berkata, dan untukmu seperti yang kamu doakan. Namun begitu, berdoa sendiri secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dianjurkan Rasulullah SAW. Dan hal itu lebih utama. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kedua ayat ini merupakan landasan perintah agar hendaknya setiap muslim berdoa meminta hajatnya secara langsung kepada Allah. Menguatkan hal ini, Nabi SAW bersabda, tidak ada apapun yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemuliaan tentunya tidak kita wakilkan kepada orang lain, namun hendaknya kita raih dengan usaha sendiri. Wallahu a'lam. Karena kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, agama dan budaya, seringkali kita dihadapkan pada masalah yang rumit, antara menjalin kasih sesama anggota masyarakat yang berbeda agama dan aturan syariat agama yang tidak boleh dilanggar. Apalagi jika perbedaan itu terjadi di dalam satu keluarga.
Lalu bagaimana hukum mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun orang lain? Mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun tetangga atau siapapun dia, hukumnya tergantung dengan tujuan atau isi dari doanya. Jika mendoakan seorang non-muslim agar mendapatkan ampunan, rahmat, dan pahala akhirat, maka doa semacam ini tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Larangan ini berdasarkan pada kesepakatan para ulama dan firman Allah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Namun apabila motivasi dan isi doa tersebut berisi harapan mendapatkan hidayah Islam, maka hal ini boleh dilakukan. Bahkan doa seperti ini dianjurkan Nabi SAW. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika berdoa kepada Allah agar Islam dikuatkan oleh Umar atau Abu Jahal, padahal keduanya masih kafir. Nabi bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang-orang yang paling engkau cintai ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi juga pernah mendoakan kabilah Daus yang masih kafir agar mendapatkan hidayah. Nabi bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka ke dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari. Adapun berdoa untuk orang kafir dalam urusan duniawi, misalnya mendoakan mereka agar diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dan mendapatkan harta, maka para ulama meninjaunya dalam dua hal. Pertama, jika doa kebaikan duniawi tersebut untuk orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka hukumnya haram. Sebab berdoa kebaikan dunia untuk mereka sama saja mengharapkan kejayaan mereka atas kaum muslimin. Kedua, apabila orang kafir tersebut berada di bawah perlindungan kaum muslimin yang disebut kafir zimmi, menurut sebagian ulama, jika hal itu dilakukan dengan maksud melunakkan dan menggairahkan mereka memeluk Islam, maka boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika mendoakan orang kafir agar tertimpa azab dan bencana? Memanjatkan doa terhadap orang kafir yang memerangi umat Islam agar dibinasakan dan dihancurkan Allah boleh dilakukan. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa keburukan atas kaum musyrikin pada hari peperangan Ahzab. Beliau bersabda, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang sangat cepat perhitungannya. Ya Allah, hancurkanlah kaum Ahzab. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka." Untuk personil yang memusuhi Islam dan Nabi-Nya, Rasulullah SAW juga berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah." Hadis riwayat Bukhari. Doa merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Bahkan ibadah seutuhnya terdapat dalam berdoa. Nabi SAW bersabda, "Doa dialah hakikat ibadah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Karena doa adalah ibadah, maka mempersembahkannya atau memanjatkannya kepada selain Allah termasuk perilaku yang dapat menyeret seseorang dalam kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Allah berfirman, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Oleh sebab itulah Nabi SAW sangat sering mengajarkan kita doa, baik secara lisan ataupun perbuatan.
Lalu seperti apakah tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat berdoa, hendaknya seperti apa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita. Setelah mengangkat kedua tangan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bagaimana tata cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Maka beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua tangannya ini, lalu diangkat setinggi wajah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa menghadap kedua tangan ini. Doa kita diawali dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu akui dosa-dosa kita kepada Allah. Perbanyak istighfar di dalam doa kita. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, ampuni dosa hamba. Baru setelah itu kita ungkapkan doa-doa kita yang baik-baik. Ada beberapa hal ketika kita juga berdoa kepada Allah yang harus diperhatikan. Ketika kita berdoa, maka kita diminta untuk muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa, harus betul-betul di saat kita berdoa itu yakin bahwa Allah akan memberikan jawabannya kepada kita, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau seandainya di saat kita sudah berdoa, kita merasa bahwa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu sadar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa doa itu akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam ya'jal, ketika seorang hamba itu dia belum tidak tergesa-gesa di dalam doa. Oleh karena itu, sebahagian besar ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya seseorang itu mengulang-ulang doanya terus, ya Allah hambamu butuh ini ya Allah, terus diulang-ulang doanya, terus diulang-ulang, maka pengulangan doa itulah yang akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Malu, Maha Mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mau membiarkan kedua tangan hambanya yang sudah diangkat itu, ketika dia terus semangat, istiqomah, berdoa, mohon dengan tekad yang baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kedua tangan itu turun tanpa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ijabahnya kepada kita. Lalu ada juga yang perlu kita perhatikan. Ketika kita berdoa, hendaknya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh suara yang baik. Karena apa? Ini pun akan mempengaruhi kualitas doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin bagi kita yang saat ini sudah luar biasa, setiap saat kita berdoa kepada Allah, akan tetapi ada doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Tidak perlu risau, tidak perlu galau, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka kalian akan aku kabulkan semua permintaan. Memang pengabulan doa Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tidak langsung serta-merta dalam satu paket, tidak. Ada 3 kemungkinan Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah seketika itu juga, ketika kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah kabulkan apa yang kita minta. Atau bisa jadi yang kedua, Allah akhirkan. Bisa jadi diakhirkan dalam waktu-waktu yang relatif cukup lama, atau memang tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan oleh Allah doa kita, akan tetapi Allah ganti. Dengan apa? Dengan menghindarkan bala sebesar apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, betapa indahnya perkataan para salafus saleh. Beliau mengatakan, la yahummuni ijabatud doa. Tidak penting bagiku apakah doaku itu diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena pada hakikatnya aku tidak mengetahui apakah yang aku doakan itu baik atau tidak bagiku untuk akhiratku. Tetapi yang paling penting bagiku adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepadaku agar tetap merasakan manisnya ketika aku berdoa kepada Allah. Alangkah nikmatnya ketika lisanku ini terus bermunajat kepada Allah. Bahkan mungkin di saat itu aku meneteskan air mata. Karena pada hakikatnya yang terbaik adalah ketika hubunganku tetap dibina baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa dijalin dengan doa kita kepada Allah. Berdoa dianjurkan dengan suara lirih, disertai dengan rasa rendah. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Senada dengan ayat ini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa para sahabat Nabi saat melewati lembah mereka mengangkat suara, berdoa menyebut nama Allah, lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, fokuslah dalam berdoa atas diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil orang tuli, dan bukan pula orang yang gaib. Sesungguhnya Dia Allah menyertai kalian." Dalam berdoa, Nabi juga menuntun kita agar menengadahkan tangan. Nabi SAW mengangkat tangan saat berdoa. Menurut Imam As-Suyuti, hadis mengangkat kedua tangan dalam berdoa berjumlah sekitar 100 riwayat hadis. Dianjurkan mengulang doa sebanyak 3 kali. Imam At-Tabrani menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, adalah doa yang paling disukai Nabi SAW, berdoa dengan mengulanginya 3 kali. Rasulullah SAW menuntun umatnya untuk memilih doa. Doa yang dipilih Nabi adalah yang bersifat umum dan mencakup segala kebaikan, atau yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang bersifat universal dan meninggalkan doa selain dari itu. Sebaliknya, kita tidak dianjurkan memanjatkan doa dengan cara yang berlebih. Misalnya, merincikan permintaan kepada Allah dengan detail. Misalnya, "Ya Allah, berikanlah aku rumah besar berwarna putih yang dibangun di sebelah telaga di dalam surgamu." Doa seperti ini dicela oleh Rasulullah SAW. Akan ada suatu kaum kelak mereka berlebihan dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, kita dianjurkan membaca zikir yang lafalnya langsung dari Nabi SAW. Zikir-zikir tersebut dalam lafalnya terkandung doa serta pujian kepada Allah, seperti zikir sebelum dan ketika bangun dari tidur, zikir sebelum dan sesudah makan, zikir masuk dan keluar dari toilet, zikir naik kendaraan, dan lain sebagainya. Pemirsa Khazanah, semoga tanya jawab Khazanah hari ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga kita selalu diberikan hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah. Sebab senjata paling utama orang beriman ialah doa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.